Konnichiwa minasan. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi yang kita sudah pelajari selama 1 minggu yang lalu, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 14 ya. Baik, kita akan langsung saja menjelaskan materi tentang yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah nani maska atau pertanyaan biasa. Contohnya, gohan o tabemasu ka? Apakah akan makan nasi? Kotae jawaban. Misalkan kita setuju dengan pertanyaan yang di atas atau kita akan makan nasi, hai tabemasu. Atau misalkan kita tidak mau akan makan nasi, iye tabemasen. Nah, yang kedua contohnya adalah nani masenka, masih pertanyaan biasa ya. Rei, contohnya, kohi o nomimasenka? Apakah tidak minum kopi? Nah, kalau kita setuju atau tidak akan minum kopi, kita bisa menjawabnya dengan hai nomimasen, ya tidak minum. Misalkan kita tidak setuju dengan pertanyaan yang di atas, itu kita bisa menjawabnya dengan iye nomimasu, tidak akan minum, saya akan minum maksudnya. Yang ketiga adalah ishoni nani masenka, yang artinya adalah mau tidak. Ini kalimat ajakan ya, me bukan di ya, me. Misalkan kayak rei ishoni kairimasenka, mau tidak pulang bersama. Yang keempat masih ishoni nani maska, sama kayak yang di atas, cuman ini kan bentuk masnya mas positif, ini kan mas negatif ya. Sama artinya mau tidak, ajakan me. Contohnya ishoni benkyou shimasu ka? Mau tidak melakukan belajar bersama. Di sini ada cluenya, lakukan belajar bersama. Yang kelima adalah ishoni nani mashoka, maukah atau maukah di penawaran. Di sini bentuknya bentuk penawarannya. Contohnya adalah rei isogashi desu ne, ishoni tetsudaimashou ka? Sedang sibuk ya, maukah dibantu bersama-sama. Yang keenam adalah ikokei, kak maukah atau maukah di, ini juga sama penawaran ya. Gakoe ikou ka, yang artinya maukah pergi bersama. Nah, yang ketujuh di sini adalah shieki, yang berarti menyuruh, membiarkan, mengizinkan atau membuat. Nah, shieki sendiri itu dibagi menjadi tiga grup ya, perubahan shieki itu. Seperti perubahan-perubahan yang lainnya, cuman yang grup pertama itu vokal i berubah menjadi vokal a ditambah c. Contohnya adalah ini yang gampang aja ya, ikimas menjadi ikasemas. Di sini kan ada ki ya, berubah menjadi vokal a. Ki itu berubah menjadi a terus dibubuhkan atau ditambahkan c. Nah, untuk yang grup kedua itu masnya dihilangkan lalu ditambahkan sasemas. Contohnya mimas menjadi misasemas. Nah, untuk grup yang ketiga hanya ada 2 dan berbeda dengan grup lainnya, atau juga bisa disebut tidak beraturan dan wajib dihafalkan ya. Kimas menjadi kosasemas, shimas menjadi sasemas. Nah, yang ke-8 adalah kata benda orang, o kata kerja kausatif atau kata kerja intransitif. Contohnya, sensei wa seito o shukudai sasemasu, menggunakan pola kalimat shieki ya. Guru menyuruh murid membuat shukudai atau membuat PR.
Oke, kita akan melanjutkan materi pada tanggal 11 atau melanjutkan materi rangkuman materi yang sudah kita pelajarin ya. Di sini ada songkeigo, kata hormat menggunakan bentuk di atau ukemi, bentuk sopan. Songkeigo sama dengan songkeigo ya, misalkan menggunakan pola ukemi. Selain arti normalnya di itu, ini artinya juga bisa sopan untuk ke atas ya. Nah, kita akan membahas ulang lagi perubahan bentuk ukemi di sini. Nah, untuk ukemi sendiri grup satunya itu dari vokal i berubah menjadi a ditambah remas. Contohnya ikimas, ika remas, kakimas, kakak remas. Nah, untuk yang grup kedua itu masnya dihilangkan lalu langsung saja ditambahkan raremas. Contohnya mimas, mira remas, karimas, karira remas. Nah, untuk karimas ini sendiri, ini kan tokubetsu ya, masuknya ke grup 2 bukan ke grup 1. Jadi perubahannya mengikuti grup 2. Walaupun ini vokal i atau vokal ri. Nah, untuk yang grup ketiga, kimas dan simas, grup yang tidak beraturan ini wajib dihafalkan. Rumusnya nggak ada karena tidak beraturan. Kimas menjadi koraremas dan simas menjadi saremas. Nah, yang kedua adalah bentuk sopan kata kerja, masnya hilang lalu digantikan ninarimas bentuk songkeigonya. Contohnya oheyani, ohairini, narimas. Ini kan berasal dari kata hairimas, masnya dihilangkan lalu digantikan ni narimas untuk penyopanan, yang berarti masuk ke kamar. Nah, yang kedua adalah kenjogo, kata merendahkan diri, kata kerja merendahkan diri. O nani nani, go nani nani, mas diganti shimas. Contohnya adalah watashi wa oheyani ohairi shimas. Nah, di sini masnya dihilangkan langsung digantikan shimas. Yang ketiga adalah o nani nani atau go nani nani, masnya hilang ita shimas. Contohnya watashi wa koueng o hashiri ita shimas. Saya berlari melewati taman. Yang ketiga adalah kata sifat plus kata kerja, memiliki perubahan kata sifat yang artinya dengan jika bertemu dengan kata kerja aktif. Tetapi jika bertemu kata kerja pasif tidak ada arti. Nih untuk perubahannya i atau na yang, berarti yang ku, i menjadi ku, na menjadi ni, yang berarti dengan. Contoh, i kuruma desne, mobil yang bagus ya. Nah, ini yang bagus ya. Yang kedua, hayaku okimas, bangun dengan cepat. Ini kan kata kerjanya aktif ya. Terus hayaku ini berasal dari kata hayai, yang berarti cepat. Nah, menjadi perubahan bentuk ku, yang berarti dengan, bangun dengan cepat. Contoh yang selanjutnya adalah kirena hana desne, bunga yang cantik ya. Nah, ini kata sifat na ya, ini masih bentuk biasa. Nah, yang berikutnya adalah atsuku narimas. Ini kan bentuk pasif, ini bentuk aktif. Menjadi panas, ini kan kata kerjanya pasif, jadi tidak memiliki arti. Dan nah, sedangkan kalimat kata kerja yang aktif akan berarti dengan. Kemudian perubahan ku dan ni ditambahkan simas, melakukan dengan atau me titik-titik. Contohnya kuroku shimas, menghitamkan, yang berarti ini kan dari kata benda kuroi, yang artinya hitam, berubah menjadi ku karena kata sifat i, yang berarti terus ditambahkan shimas, yang berarti menghitamkan. Kata benda ni shimas atau memutuskan untuk memilih.
Contohnya kireni fukimas, mengelap dengan bersih. Yang kedua contohnya koreni shimas, memilih ini.